Halo Sahara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang akhirnya melepas topeng kepura-puraan baik-baik saja tanpa kamu. Yang akhirnya melepas topeng kepura-puraan baik-baik saja tanpa kamu. Jadi ada seseorang yang sebenarnya itu nggak baik-baik aja tanpa kamu, tapi dia menaruh topeng sedemikian rupa, kelihatannya baik-baik aja gitu ya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Jadi santai aja kalau ada yang nggak cocok, karena memang tidak bisa mengcover semua orang. Kamu juga bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau. Oke? Dan yang berbayar untuk energi yang lebih tepat khusus hanya untuk kamu ya teman-teman. Kita hari ini mau lihat dulu ya, ada energi seperti apa yang sesungguhnya ya, dia itu melepas topeng sebenar-benarnya, dia itu nggak baik-baik aja tanpa kamu. Ada energi seperti apa teman-teman di sini? Ada energi unfulfill, ada energi kekosongan, ada energi dia itu merasa kehampaan sebenarnya tanpa kamu ya, dan ada energi kembali ya. Hasrat itu seperti mencari kamu, hasrat itu seperti menginginkan kamu ada kembali. Jadi sebenarnya orang ini itu di dalam situasi yang kelihatan baik-baik aja di topengnya, sebenarnya dia itu penuh dengan sisi-sisi dia itu merasa kosong, merasa hampa, merasa tidak terpenuhi gitu ya teman-teman. Apalagi di sini semenjak dia itu menjauh dari kamu ya. Di sini mungkin saja dia menjauh sama kamu secara fisik ataupun secara energi ya. Dia menarik diri, ada kesepian, ada kesendirian di sana ya, yang sebenarnya walaupun dia kelihatan baik-baik aja, sebenarnya dia itu mulai merasakan perasaan, oh aku tuh butuh kamu loh, aku tuh butuh keberadaan kamu loh, aku tuh nyariin kamu loh ya. Dan dia bisa merasakan kayak ada energi keseimbangan yang hilang ketika nggak ada kamu ya. Dan semakin kesini dia bisa merasakan energi di mana dia itu semakin bisa melihat bahwa dia itu tanpa kamu oleng, dia itu tanpa kamu itu seperti ada yang kosong ya teman-teman. Dan di sini ada energi kayak udah mati rasa ya. Bisa saja dia tuh kelihatannya cuek, kelihatannya dingin, kelihatannya kayak tidak merasakan apa-apa, padahal sebenarnya di dalamnya itu banyak rasa-rasa yang ada ya. Semakin kesini semakin jelas terlihat, semakin jelas terasa gitu ya, bahwa dia punya energi yang mana dia itu semakin clear kalau dia butuh energi kamu, dia butuh kamu support, dia butuh kamu sayang, dia butuh kamu perhatiin ya. Dan orang ini menyadari kalau selama ini hubungan mungkin juga nggak baik atau jalan nggak baik hubungan ini, karena banyak dari dalam diri dia tuh yang tidak benar-benar berubah. Banyak situasi-situasi yang tidak membaik. Dia itu tidak berusaha memperbaiki dirinya, tidak berusaha memperbaiki keadaannya teman-teman. Dan di sini sekarang dia itu sedang ngalamin banyak banget situasi-situasi negatif ya di dalam pikirannya dia. Jadi di sini tuh sebenarnya banyak emosi yang nggak sehat. Emosi putus asa, emosi kecewa, emosi marah, emosi kesendirian ya. Dan kalau Sora lihat sekarang di sini, orang ini tuh sebenarnya punya energi, dia itu nggak bisa lepas dari kamu ya. Dia itu sudah terikat, sudah terpatri, sudah terantai perasaannya ke kamu. Jadi meskipun jauhan, tetap saja selalu dia mencari kamu. Dan pada saat ini dia itu banyak menyabotase kamu, banyak gak bicara sama kamu, banyak gak komunikasi sama kamu, sebenarnya berusaha untuk menahan diri ya. Orang ini tuh memang punya suatu masalah yang mungkin ada di antara kalian, adalah karena orang ini tuh sulit banget untuk menjaga dirinya sendiri ya. Jadi orang ini seperti mungkin banget kepengaruh sama orang lain, kepengaruh sama lingkungannya, sehingga dia itu jadi sulit untuk tampil menjadi sosok yang tegas, sosok yang bisa jelas apa yang dia mau ya teman-teman. Dan kenapa sih dia itu tidak bisa lepas dari kamu begitu saja? Orang ini punya past life karma sama kamu teman-teman. Jadi memang pertemuan di antara kalian pun itu ada bagian dari takdir semesta, di mana ada karma dari masa lalu ketemu lagi sekarang untuk menyelesaikan ya. Dan di sini
terasa banget ya kalau yang Sora lihat, dia itu merasakan ada koneksi secara hati dan secara batin sama kamu, ya. Secara batin dan secara rasa, meskipun kalian berjauhan mungkin pada saat ini, tetap saja ada energi koneksi yang kuat, terhubung, telepati dan sebagainya, ya. Dan semakin dia nggak ada kamu, semakin kesini tuh semakin merasa ada rasa sakit karena tidak ada seseorang yang mungkin benar-benar ngebantuin dia, benar-benar support dia, benar-benar ada buat dia, ya. Kita coba lihat di sini, ya. Ada energi apa sebenarnya di sini yang sedang terjadi sama dia? Ada energi apa yang sebenarnya sedang terjadi sama dia? Yang pertama, teman-teman, tuh, orang ini tuh sekarang merasa hilang arah, ya. Jadi mungkin banget dia tanpa kamu, ya. Dia mungkin yang dulu pernah menghilang dari kamu, tapi sekarang dia juga yang merasa kehilangan kamu, ya. Kenapa? Karena mungkin ketika dia ngilang, ya udah, kamu juga memblocking dia, kamu juga cut off dia ghosting, ya kamu ghosting balik gitu ya. Kalau sholat di sini banyak yang energi, dia itu sekarang mulai merasa kehilangan. Dan sekarang emosi dia tuh benar-benar naik turun, ya. Orang ini memang emosinya nggak stabil, ya, banyak naik turun. Perjalanan hubungan sama kamu juga banyak naik turun, ya. Ada kesedihan, ada kerinduan, ada kemarahan, ada hasrat yang kuat gitu. Jadi energinya tuh benar-benar naik turun, nggak stabil banget memang orang ini, ya teman-teman. Dan orang ini tuh kayak orang ini tuh sering banget, ya, kamu nggak bisa memetakan atau kamu nggak bisa menebak orang ini seperti apa. Dia bisa datang, keluar masuk, muncul dan hilang di dalam hidup kamu seperti aja, seperti hal-hal yang nggak terduga gitu ya teman-teman. Dan dia itu cuma tahu bahwa dia nggak ngerti kenapa, tapi yang pasti dia merasakan ada tarikan magnet yang kuat, ya, yang tidak bisa dia itu melepaskan diri dari kamu begitu saja. Jadi seperti selalu ada energi tarik-menarik dari kamu yang dia tidak bisa menolak gitu ya. Seperti ada sesuatu yang sudah memang mengikat dia, merantai dia. Ini kalimat merantai itu sampai diulang 2 kali gitu ya. Jadi orang ini tuh kalau mau lepasin kamu tuh kayak energinya berat sebenarnya, ya. Tidak kelihatan baik-baik aja. Nah, sekarang tuh sebenarnya di dalam diri dia ada energi dorongan untuk kayak ayo kejar dia, ayo cari dia kembali gitu ya. Kalau Sora lihat kayak ada energi dia tuh merasa terpanggil untuk terhubung lagi sama kamu. Hanya, ya, dan semakin hari seperti hari ini contohnya, ya, orang ini tuh lagi fokus banget sama kamu. Ada energi yang kayak kembali terpusatkan ke kamu, teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya secara spiritual jiwa, orang ini itu pingin punya satu koneksi sama kamu, ya. Jadi kayak pingin rekonsiliasi kembali, pingin terhubung kembali, karena memang jiwa kalian tuh terhubung dan terkoneksi. Apalagi, dia banyak banget merasakan pertanda dari semesta ini, kalau kalian tuh terhubung, ya. Pertanda melalui mimpi, angel number, dan semua pertanda-tanda yang jelas lah. Intinya bahwa hubungan ini hubungan yang tidak biasa, tuh. Hubungan spiritual yang sangat kuat sekali. Ya, tadi kata-kata spiritual tuh terulang-ulang berapa kali. Jadi mengafirmasi memang benar di sini ada hubungan spiritual yang kuat, gitu ya. Sebelum kita lebih lanjut, kita lihat dulu kamu berdealing dengan siapa sih sebenarnya. Memangnya siapa orang ini? Orang yang cenderung itu kelihatan romantis, kelihatan perhatian, kelihatan penuh dengan rasa sayang, berusaha memberikan apapun yang kamu mau, ya. Orang ini itu selalu pinginnya quality time, ya. Jadi bahasa cinta dia itu quality time. Jadi memang kalaupun gak ada kamu sekarang ini, gak ada yang nemenin, dia itu butuh energi, merasa butuh ditemenin, butuh disupport, butuh didukung. Bentar ya, ini kartunya berantakan, ya. Orang ini sangat mungkin sekali suka keramaian, senang kumpul-kumpul, kayak gitu ya. Mungkin juga kamu kenalan sama dia waktu ada workshop, kumpul-kumpul, pesta, ya. Orang ini tuh punya satu rasa pendiriannya itu kuat. Orangnya bisa saja pendiriannya kuat, di satu sisi bisa saja ngeyel, bisa saja dia merasa kesepian dan sendirian. Dan kalau yang Sora lihat, orang ini juga banyak, kalau Sora lihat, hidupnya itu mobilitasnya tinggi, banyak pergerakan di dalam hidupnya dia. Jadi banyak yang nggak stabil, makanya mungkin sekali dia banyak keluar masuk dalam hidup kamu, ya. Dan ini memang ada satu situasi di mana bisa saja ada hal-hal yang diekspektasikan belum bisa diberikan orang ini ke kamu atau sebaliknya, gitu ya. Kita lihat lebih lanjut, ya. Apa yang menjadi isu dalam hubungan ini?
Yang pertama teman-teman memang masalah power ya. Antara memang kamu ingin menguasai dia atau dia ingin menguasai kamu. Di sini juga ada sisi mungkin posesif ya. Dia nyari kamu nyari dia. Oke, teman-teman, kita lanjutin ya. Selain dari masalah power ya, di sini juga ada isu tentang dia yang datang dan pergi di dalam hidup kamu ya. Jadi orang ini mungkin banget keluar masuk, datang dan pergi dalam hidup kamu ya. Jadi kayak susah banget untuk bisa fokus sama kamu, teman-teman ya. Dan di sini ada masalah tentang kesetiaan ya. Jadi bisa saja orang ini mungkin menghadirkan orang ketiga, atau dia ada flirting sana, ada flirting sini gitu ya. Dan kenapa sekarang dia mau semakin membuka topengnya sama kamu, teman-teman? Kenapa? Karena ternyata saat ini di dalam matanya dia atau di dalam hatinya dia itu cuma pengen fokusnya sama kamu. Jadi ini kayak energi dari dalam dirinya yang seperti susah untuk lepas ke hal yang lain karena cuma tertarik untuk bisa fokus sama kamu ya, teman-teman. Dan secara mentality di sini juga mungkin sekali ada energi ngerasa bersalah, energi ngerasa kangen, energi kepikiran terus sama kamu ya. Sehingga orang ini kayak pingin untuk menawarkan, yuk kita mungkin punya satu hubungan lagi, yuk mungkin kita bisa coba lagi gitu ya. Walaupun dia menyadari memang di sini kayak banyak sekali sikap-sikap dia, mungkin perilaku dia, mungkin lingkungan dia yang arahnya kurang positif ya, teman-teman. Di sini ada yang arahnya toksik gitu ya. Dan tapi di sini dia menyadari bahwa ini semua adalah drama yang terjadi karena salah satunya ada andil dia ya, teman-teman. Tapi di satu sisi dia juga sangat kangen dan rindu dengan energi kamu ya. Dia sangat rindu energi kamu. Dan orang ini semakin hari semakin merasa, aku semakin waktu berlalu, aku berasa aku semakin jauh dari kamu, semakin aku nggak bisa dekat sama kamu, semakin aku mungkin kehilangan kamu. Dan sekarang yang orang ini sedang lakukan adalah orang ini punya energi, dia tuh berharap masih punya kesempatan yang bisa terjadi di antara kalian ya. Dia berharap masih bisa ada kesepakatan, dia berharap masih bisa ada kompromi di antara kalian untuk bisa ketemu sama jalan tengahnya, teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat di sini, dia sadar dia harus berubah secara ekstrim atau secara benar-benar drastis ya dari sikap-sikap dia yang sebelumnya ya. Karena orang ini mungkin banget pernah ngekat kamu, atau kamu justru sudah ngekat orang ini dari hidup kamu ya. Jadi ini kayak energi dimana dia itu kepingin banget untuk bisa yang namanya ada energi pemberesan ya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang berharap bisa ada pemberesan di antara kalian. Kita sekarang coba lihat ya perasaan dia terdalam ya, teman-teman. Dan dia itu sadar bahwa situasi kalian tuh memburuk, halnya dari kecil-kecil lama-lama jadi bukit. Jadi ini sekarang dia pengen perbaikin pelan-pelan. Dan dia tahu hal yang kecil-kecil lama-lama jadi masalah ya. Dan vibrasi kamu, energi kamu tuh seperti suatu energi yang selalu membawa dia kembali ya, teman-teman. Kayak di sini ada hasrat yang kuat, ada hasrat tarik menarik gitu ya. Dan di sisi lain ada energi pesimisme. Dia tahu juga kalau sebenarnya dia itu tidak bisa sesuai dengan standar yang kamu mau. Dan di sini mungkin ada terlalu banyak perbedaan di antara kalian ya. Dan di sini ada energi merasa bersalah karena telah mengecewakan kamu, telah mematahkan kepercayaan kamu ya. Dan dia tahu ini situasi orang ketiga inilah yang akhirnya mematahkan koneksi ini gitu ya. Mematahkan semuanya. Dan semakin kesini dia ngerasa kayak mungkin energi aku terlalu negatif sehingga kamu nggak nyaman dekat-dekat sama aku ya. Dan dia berharap kamu masih mau membuka hati kamu lagi untuk dia ya. Dan di sini dia kayak masih punya satu energi keyakinan kalau ke depannya itu masih ada sesuatu di antara kalian. Di sini ada energi obsesi ya. Orang ini tuh terobsesi sama kamu ya. Apa yang mungkin terjadi ke depannya sama hubungan ini ya. Teman-teman, di sini sangat mungkin ada komunikasi lagi ya sebenarnya gitu ya. Ada komunikasi lagi, bicara lagi di antara kalian gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, hanya memang kalau yang Sora lihat sepertinya banyak dari kalian yang sudah memutuskan kayaknya ini nggak bisa deh. Ini harus
disudahi gitu ya. Kenapa? Karena banyak dari kalian yang merasa hati kalian tuh udah capek, hati kalian merasa ini sudah terlalu negatif dan selalu ada orang ketiga, jatuhnya juga jadi toksik dan sebagainya. Jadi kayak ada energi yang kayak intuisi kalian bilang kalau ini tuh akan selalu jadi sesuatu yang toksik, sesuatu yang negatif, kepura-puraannya dia, topengnya dia, orang ketiganya dia gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini kayak kamu tuh ngerasa akan selalu punya masalah yang sama. Jadi di sini ada satu keinginan banyak dari kalian untuk yang ya sudahlah, mungkin ini memang relationship yang harus benar-benar diputusin gitu ya. Karena menurut kalian banyak dari antara kalian yang ngerasa ya gak bisa gitu ya, sudah banyak energi kecewa, benci gitu ya, luka gitu. Jadi kayak ngerasa gak bisa gitu loh ya. Kenapa? Karena tiap kali ketemu nanti masalahnya akan begitu lagi gitu ya. Jadi di sini banyak dari kalian yang sudah nggak mau, yang soalnya tuh kalian yang udah banyak nggak mau sih di sini ya teman-teman. Karena sudah ngerasa capek, udah ngerasa terjebak dengan situasi dan keadaan yang selalu sama gitu ya. Nasihat buat kamu untuk menghadapi ini gimana? Teman-teman, apa yang jadi nurani kamu, apa yang jadi intuisi kamu, apa yang jadi rasa hati kamu, jangan di denial ya. Itu adalah pertanda mungkin tindakan apa yang harus kamu ambil ya teman-teman. Tapi jangan hadapi juga dengan emosi yang meledak-ledak, karena itu nggak akan menyelesaikan apapun. Jadi jangan untuk niatnya balas dendam lah supaya dia sakit dan sebagainya ya teman-teman. Keputusan ada di tangan kamu gitu loh ya. Cuman memang banyak hal yang harus dipertimbangkan ya, khususnya untuk kalian yang single parent juga. Mungkin di sini ada yang sudah punya anak, itu juga akan berefek juga sama anak kalian nanti berdealing dengan orang seperti ini gitu ya. Atau sikap dia yang masih kekanak-kanakan, atau memang sebenarnya kamu sudah tahu sebenarnya dari awal apa yang harusnya kamu lakukan. Intinya gitu loh. Orang ini akan melepas gitu loh ya, topeng kepura-puraan dia, karena dia sudah terlanjur punya perasaan yang dalam sama kamu, obsesi sama kamu. Tapi belum tentu itu adalah sesuatu yang positif buat kamu ya teman-teman. Oke? Kamu tuh di sini banyak punya energi pingin lari gitu ya, kayak udah nggak mau lagi lah berurusan sama orang ini. Nggak apa-apa, ketemu selesaiin dengan jelas semuanya ya teman-teman. Oke? Apalagi kalau yang sudah terlibat dalam dalam hubungan yang resmi secara hukum, jadi silahkan diselesaikan dulu dengan baik ya, bijak-bijak gitu ya. Sora dia emang akan ada pergerakan ke kamu. Kalau Sora di sini birds ya, akan ada mulai ngajak bicara kamu, komunikasi sama kamu, ngelihat celah kapan dia bisa masuknya. Dia mantauin kamu teman-teman, dia stalking kamu ya, dia lihat, mantau situasi dan keadaan, saat yang tepat dia akan masuk dan berusaha bicara sama kamu. Nah di saat itulah mungkin kamu bisa pemberesan, penyelesaian gitu ya. Oke, kita akan lihat astrologi yang mungkin akan terungkap ya. Astrologi yang mungkin akan terungkap. Taurus, Virgo, Cancer, Aries, Gemini sama Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, dan sekarang kita mau coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, alfabetnya dia, plat nomor kendaraan, inisial kota, inisial tempat, itu juga bisa ya. Oke, kita lihat dulu. Teman-teman yang kepingin personal reading, pengen beli kartu, pengen beli alat-alat pembacaan, semua silakan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Dan juga teman-teman yang pengen personal reading, Sora tunggu di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? SWTAVAKLUHNZMCONC. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.